Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Andina. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengalaman ketika mempelajari bunga dengan kaidah pencacahan. Nah, pada materi ini saya akan membahas tentang mengapa hal buruk dan baik terjadi ketika saya mempelajari matematika. Nah, ini tuh adalah pembahasan dari video sebelumnya tentang perilaku baik dan buruk saya ketika belajar matematika, tapi yang di video ini itu secara terperincinya atau tentang alasannya. Nah, saya akan membahas tentang yang baik-baik dulu. Yang pertama, di video sebelumnya kan salah satu pengalaman baik saya itu memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Kenapa saya melakukan poin tersebut atau apa yang mempengaruhi saya melakukannya? Nah, saya melakukan hal tersebut yang pertama untuk mendapatkan ilmu, karena kan ketika guru sedang mengajar otomatis dia sedang memberikan kita ilmu. Kalau misalnya kita tidak mempelajari, kita tidak memperhatikannya, maka kita tidak bisa dong mendapat ilmu. Jadi saya wajib atau selalu harus memperhatikan guru agar saya mendapat ilmunya tidak setengah-setengah. Kadang kan ada orang yang dia tuh enggak terlalu memperhatikan guru. Nah, jadinya yang dia dapat atau jadi yang dia dapat wawasannya itu juga setengah-setengah gitu loh. Jadinya apa yang dia dengar saja gitu. Dan menjadi tidak fokus juga. Terus apa yang guru jelaskan dia juga tidak paham gitu. Terus saya memperhatikan guru juga agar saya paham apa yang guru tersebut sampaikan. Lalu alasan selanjutnya itu menurut saya itu adalah bentuk cara menghargai guru. Jadi kan ada kalau misalnya kita lagi belajar, ada tuh misalnya guru yang sedang menerangkan, tetapi ada siswa yang dia tuh tidak memperhatikan ketika guru tersebut mengajar. Nah, menurut saya itu salah satu bentuk tidak menghargai guru. Poin selanjutnya itu adalah aktif di kelas. Apa yang mempengaruhi saya untuk aktif di kelas? Yang pertama, berarti kalau misalnya saya aktif di kelas itu saya memahami atau mengetahui materi yang sedang dibahas. Terus aktif di kelas juga menurut saya dapat melatih public speaking kita atau cara berbicara kita di depan banyak orang. Jadinya kadang ada orang dia tuh tahu, tapi dia tuh kadang malu untuk mengungkapkan isi pikirannya walaupun misalnya dia paham nih atau dia tahu nih pertanyaan yang guru ajukan. Kadang kan ada yang seperti itu dia malu untuk memberitahu jawabannya. Nah, itu tuh menurut saya aktif itu berguna untuk melatih public speaking kita. Lalu kenapa saya aktif di kelas juga? Karena sebagai pertanda bahwa saya memahami materi yang disampaikan atau materi yang sudah disampaikan saya dengar sampai mana, berarti otomatis kalau misalnya saya aktif di kelas itu saya mengetahui atau memahami materi yang telah disampaikan. Itu juga salah satu bentuk dari memperhatikan guru. Kenapa perilaku buruk tersebut dapat terjadi kepada saya atau apa yang mempengaruhi dari perilaku buruk tersebut. Nah, perilaku buruknya itu kan di video sebelumnya kita sudah bahas, yaitu mengantuk di kelas atau tidur di kelas lalu membuka HP ketika pelajaran. Nah, itu menurut saya itu merupakan tindakan yang perilaku yang buruk. Nah, alasan kenapa saya mudah mengantuk di kelas itu karena pelajaran matematika kadang diadakan di akhir jam mendekati pulang sekolah, dan itu menurut saya sangat ngantuk. Lalu saya kadang tidak memahami tentang pembelajarannya. Kadang saya tuh kalau kurang paham, otomatis saya tuh kurang excited dalam mengerjakan atau menjalani mempelajari materi tersebut. Jadi saya kurang excited, otomatis saya itu mudah mengantuk. Jadi saya tidak semangat dan akhirnya saya mengantuk. Lalu untuk membuka HP itu juga sama, itu karena saya jenuh. Kenapa saya jenuh? Karena saya kurang paham juga materi yang disampaikan. Misalnya nih, saya kurang paham tentang kaidah pencacahan. Nah, saya tuh udah kayak memperhatikan, tapi saya tetap tidak paham. Nah, otomatis kayak saya, ini kenapa ya nggak paham-paham tuh kan? Ya udahlah, saya main HP aja. Kadang suka gitu, kadang jadi sayanya bosan sendiri gitu.
Oke, cukup sekian pidato untuk hari ini. Untuk video kali ini, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ditunggu video selanjutnya.